Shalom semua teman-teman, apa kabar? Saya di sini Lindsay akan bersama dengan tamu yang luar biasa. Teman-teman sudah tahu ya. Kita akan bicara singkat, mengangkat pelayanan teman-teman kita, ya. Mengangkat pelayanan teman-teman murtadin. Jadi teman-teman saya ini bukan hanya murtadin, keluar dari Islam, menerima Kristus, terus udah gitu aja. Tapi mereka melayani dengan segenap hati, melayani dengan apa yang mereka punya talentanya. Seperti itu. Yuk kita angkat yang satu ini, ya. Seseorang yang luar biasa diurapi Tuhan untuk melayani Tuhan kita. Shalom Bu Dila. Halo Bu Lindsay, shalom semuanya, haleluya. Oke, Ibu mau tanya nih Bu. Iya. Saya tahu sudah Bu Dila itu melayani, cuma saya kurang jelas Ibu Dila itu melayaninya di segi apa Bu? Maksudnya melayaninya itu, sorry tadi ada feedback. Maksudnya Ibu tuh ngapain sih? Apakah Ibu seorang pendeta? Apakah Ibu ini worship leader? Ataukah Ibu ini apa sih yang Ibu kerjakan? Silakan Bu. Oke, shalom Bu Lindsay dan teman-teman ya. Pelayanan saya itu sebenarnya apa ya? Mungkin Tuhan kasih ya, Tuhan kasih berbagai macam bentuk ya. Ke dalam diri saya cuman alatnya yang alat Tuhan ya. Jadi Tuhan mau pakai apa itu terserah Tuhan ya. Nah, saat ini saya melayani satu mengajar musik untuk anak-anak yang kurang mampu ya, anak-anak yang kurang mampu di sebuah PAUD, tapi karena terjebak pandemi jadi stop dulu sementara, tapi saya sudah melayani di situ sudah sejak 2014 akhir, maaf. Jadi itu melayani semua kalangan, maksudnya tidak memandang dia agama apa. Jadi saya melayani semua karena kan kita tahu sekolah musik itu mahal harganya ya. Jadi saya punya hati itu kebetulan dengan sebuah yayasan yang cukup punya nama di Indonesia. Kemudian saya juga sebenarnya saya sedang merintis melayani buka kelas untuk WL dan singer ya. Luar biasa. Ya, gratis semua Bu Lindsay pelayanan saya ya, jangan luar biasa ya. Karena Tuhan nggak pernah berhitung sama ya, kita. Sebentar ya. Iya. Silakan. Iya. Itu sudah sebenarnya saya melayani. Saya juga sebelumnya melayani ngajar paduan suara juga di beberapa gereja dulu sebelumnya, karena terjebak pandemi juga akhirnya stop. Nah, saya juga melayani. Saya dulu pernah buat sebuah paduan suara untuk murtadin di gereja saya. Itu kami pujian penyembahannya dalam bahasa Arab ya. Jadi saya gubah sebuah lagu tuh, saya gubah ke dalam bahasa Arab, kemudian saya bikinkan untuk paduan suara. Nah, karena juga terjebak pandemi semuanya jadi bukan pending semua kan. Terus tetapi yang untuk pelatihan untuk singer dan WL masih tetap ada lewat online saat ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya talenta dan panggilan untuk menjadi worship leader atau singer, boleh menghubungi WA for Murtadin, bisa nanti dari grup WAFM akan
akan forward ke saya. Jadi saya juga buka kelas di WAFM juga, buka kelas belajar bahasa Arab dasar ya. Itu puji Tuhan sudah berapa pertemuan ya? Saya lupa ya Bu Linsi, kita udah berapa kali pertemuan ya? Kayaknya sudah ada 3 atau 4 kali pertemuan ya. Nah, ya itu ya. sudah berjalan. Iya, itu. Terus apa ya? Kalau dibilang pendeta, saya bukan pendeta Bu Linsi, kejauhan. Saya pelayan Tuhan aja, karena belum mampu lah kalau kelas pendeta ya. Saya belum ke situ. Kemudian saya apalagi ya? Paling yaitu sharing-sharing firman Tuhan, kesaksian, atau biasanya diminta orang untuk apa namanya, ya semacam pengajaran Islamologi kecil-kecilan ya. Nah itu pelayanan saya di situ. Begitu Bu Linsi. Oke Bu, mau tanya nih ya. Kalau misalnya ada orang jauh ya, karena kan sekarang zaman pandemi nih ya, benar. Sulit untuk secara langsung gitu. Bisa nggak Bu kalau misalnya mengajarkannya itu melalui Zoom? Bisa, saya selama ini bisa, ya? Bisa kayak ngajar bahasa Arab kan lewat Zoom ya. Kemudian kalau ngajar vokal gitu, puji Tuhan saya tetap ini ngajar worship leader gitu ya, singer tetap lewat online karena jadi puji Tuhannya pandemi ini banyak beberapa hal positif yang kita dapat. Misalnya kita mau pelayanan di daerah mana gitu ya, tidak perlu mendatangi daerah tersebut. Nah, kita sudah kita sudah bisa melayani begitu. Nah, kayak saya sama Bu Linsi, kita sebelumnya belum pernah tatap muka, belum pernah kenal sama sekali. Karena Tuhan yang apa namanya, yang membuat kita jadi bisa bertemu. Karena ini bukan kebetulan, saya yakin rancangan Tuhan itu luar biasa. Pandemi itu Tuhan rancangkan untuk kita bisa saling bertemu jarak jauh seperti ini. Iya, banyak orang diberkati. Itu yang saya lihat, Tuhan itu luar biasa. Segala sesuatu pasti ada timbangan baik dan timbangan buruk. Artinya segala sesuatu ada efek positif dan efek negatif. Itu aja. Saya jadi seperti kita melayani di tengah badai nih. Ini kan sedang badai COVID ya. Benar. Yang restricted istilahnya itu banyak restriction, tidak boleh ke sini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, banyak tidak bolehnya. Tapi di tengah-tengah badai ini justru Tuhan memanfaatkan kita dengan luar biasa. Tuhan memanfaatkan Ibu Dila dengan cara yang luar biasa. Tadi Ibu Dila sudah memberikan sedikit pelayanannya, yaitu mengajar bahasa Arab. Ya, teman-teman yang mau tahu infonya, bagaimana cara mengikuti pelajaran bahasa Arab dan bagaimana caranya untuk daftar, ya silakan kunjungi website kami. Ya, di situ ada Bu Dila dan saya juga, wafmgroup.org ya. Silakan ketik di situ, hubungi, klik kontak, ya nanti ada admin atau bisa langsung juga, di situ ada nomor teleponnya, bisa langsung telepon. Begitu. Itu bukan nomor WA ya, jadi nomor telepon. Jadi Anda harus menelpon dan minta kasih info bagaimana caranya supaya bisa mengikuti pengajarannya Bu Dila. Iya. Gitu. Nah, sayangnya saat ini website kita ini masih sedang dalam pembangunan, jadi masih taruh sana masih sedang membangun ya. Jadi saya minta maaf kalau ada belum lengkap seperti itu, masih percobaan karena baru 3 hari loh. Baru 3 hari. Ya, semua pelayanan akan kita angkat. Pelayanan yang ada di WAFM Group akan kita angkat di situ, seperti pelayanan Bu Dila.
ya. Kalau mau belajar nyanyi, kayaknya Bu Dila sudah bikin kelas untuk belajar vokal ya? Belum Bu, makanya itu saya mau, cuman itu kelas di luar WA Formula Tadin, saya bikin kelas sendiri. Nah, maksud saya di WAFM ini kan kemarin saya ada ajukan ke teman-teman juga yang mau belajar jadi WL singer, boleh silakan, nanti jadwalnya kita susun lagi gitu. Sayangnya kemarin saya nggak bisa ikut meeting kan Bu. Oh iya. Iya, waktu itu saya nggak bisa ikut meeting, jadinya tertunda. Nanti coba saya lihat lagi Bu ininya, jadwal yang di bisa ini. Saya sebenarnya itu soal jadwal itu Bu, kita sudah serahkan kepada moderator, jadi sudah ada manajernya, sudah ada moderatornya, jadi mungkin siapapun yang diurapi Tuhan, apa ya, Tuhan kasih unction untuk melayani WAFM. Ini WAFM, bukan melayani WAFM ya, melayani Tuhan melalui WAFM. Silakan hubungi manajer kita, yaitu ada Apiang dan Monica. Ini cuma sekedar contoh schedule aja ya. Contoh seperti ini, itu sudah padat sekali sampai masuk ke 2 halaman. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, semuanya ada di situ. Terus kita mau tanya nih, saya mau tanya nih Bu Dila. Oke. Kalau Bu Dila apa sih melayani seperti ini, ya. Terus kasih kelas gratis, gitu loh. Bu, masa gratis sih? Nanti Bu Dila makannya pakai apa? Gimana cara teman-teman ini kasih kontribusi untuk Bu Dila? Ya. Apa ya? Karena Tuhan memberikan saya talenta dengan gratis, jadi saya memberikan kepada teman-teman juga secara gratis. Karena kalau kebutuhannya apa, makan Tuhan sudah sediakan. Kalau kebutuhannya apa, wifi Tuhan sudah sediakan. Itu aja Bu Linsi. Yang saya butuhkan adalah dukungan doa dan benar-benar sungguh-sungguh mau belajar. Saya paling suka membina seseorang ya, atau beberapa orang, dan mereka itu jadi lebih baik daripada saya. Itu saya ada kepuasan tersendiri, karena kan sebagai pengajar ya, sebagai guru pasti punya sesuatu yang yang membuat kita tuh bahagia, gitu. Jadi buat saya Tuhan itu luar biasa. Dia kasih kita tuh. Saya dulu berpikir begini, Tuhan kenapa kau pilih aku jadi orang Kristen? Aku tuh bisa apa sih? Nah gitu loh Bu Linsi. Aku nggak bisa apa-apa seperti orang bisa berkhotbah. Kalau dulu saya pinter ceramah Bu Linsi dulu ya. Cuman kan cara ceramah di agama saya yang dahulu dengan cara berkhotbah orang Kristen tuh berbeda jauh. Itu ada teknik-tekniknya yang kadang yang di luar akal pikiran kita gitu ya, tiba-tiba datang. Karena itu kan Roh Kudus yang mengurapi setiap kita berbicara. Nah, itu saya belum bisa seperti itu. Jadi saya bingung waktu itu. Tapi Tuhan memang luar biasa. Dia pasti ya. Sudah milih kita itu gak sia-sia. Kamu saya pilih untuk melayaniku bagian ini, bagian itu, bagian ini. Nah, itu dia. Saya tuh Bu Linsi ya, jujur, di gereja manapun saya sudah ditolak. Mau pelayanan Bu Linsi, saya bisa ini. Apakah saya bisa? Benar, ini saya nggak bohong. Nah, Ibu, kalau di gereja saya kita terima dengan senang hati. Haleluya. Makanya Bu Linsi ya, saya tuh bisa melayani ini ikut turut serta pelayanan di WA Formula Tadin di mana-mana itu dengan sukacita, karena di tempat saya sendiri saya tertolak ya kan. Nah, sementara orang lain
menggebu-gebu minta saya untuk pelayanan. Nah, itu saya senang sekali. Makanya kalau ditanya kok gratis, ya memang gratis karena Tuhan kasih saya talenta itu gratis juga. Saya bisa suatu kebanggaan, kehormatan buat saya bisa melayani Tuhan karena memang melayani Tuhan itu suatu kehormatan, benar nggak? Bukan suatu beban. Betul, Bu. Melayani tanpa pamrih ya, Bu ya. Benar, amin, amin. Jadi kalau ada pendeta-pendeta atau teman-teman kita yang lainnya melayani, kalau nggak mau. Nah, tapi kalau kita ingin memberi persembahan kasih kepada Bu Dila, ingin memberikan paling tidak kalau ada mereka-mereka yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberi persembahan Bu Dila, boleh dong? Terima ya. Ya, itu namanya berkat, kita nggak boleh nolak berkat, Bu Linci. Nah, teman-teman, di deskripsi di YouTube ya di bawah, excuse me, saya sudah kasih deskripsi ya kepada teman-teman bagaimana kita bisa mendukung pelayanannya Ibu Fadilah Hafiz melalui BCA 0150487391 atas nama Ibu Siti Fadilah Hafiz ya. Dan YouTube channelnya Dila juga sudah tertera di description. Teman-teman kalau nonton mau support channelnya Dila, jangan di skip iklannya ya, terusin aja. Cuma tapi iklannya nggak bisa di skip, Bu, saya. Nah, bagus berarti. Bagus. Nah, tapi jangan begitu ada iklan langsung dimatiin. Tonton terus dong, ya. Tonton terus sampai habis. Terutama video-video mengenai pelayanan Ibu Fadilah. Nah, kalau buat teman-teman nggak mau disebutkan namanya, atau ketahuan ya, wah kalau saya memberi ke Bu Dila, ketahuan dong nama saya, ya. Kalau nggak mau ketahuan, silahkan ke PayPal WAFM ya, PayPal.me/WAFM Group. Ya, silahkan bisa memberi di situ. Tapi kasih pesan untuk Ibu Dila. Jadi kita bisa tahu kemana larinya pelayanan ini, kemana larinya dana ini. Iya. Jadi kita akan mengorganisir teman-teman yang melayani bersama WAFM. Karena Ibu Dila bersama saya juga melayani di WAFM, maka saya akan mengangkat pelayanan teman-teman semua yang ada di WAFM ke permukaan. Kalau perlu ke dunia internasional, karena viewer Indonesia bokeh. Jadi kita akan membawa teman-teman yang saya lihat kalau mereka memiliki pelayanan yang istilahnya yang dengan segenap hati ya, karena ada yang melayani cuma ingin nama, ada juga yang melayani karena ingin populer, karena ingin viewernya banyak, jam tayangnya banyak. Nah, tapi saya tidak melihat Ibu Dila seperti ini. Buktinya dia melayani di anak-anak lahir baru di bawah WAFM bahasa Arab dengan gratis, itu luar biasa. Saya aja termasuk muridnya, meskipun saya bolong-bolong ya. Meskipun saya suka bolong-bolong karena ada acara yang jam 2 pagi. Jam 2 pagi, nggak mungkin saya melek jam 2 pagi. Jadi saya biasanya tuh nonton rewind-nya, nonton setelahnya, seperti itu. Bu Dila kameranya ketinggian, turunin lagi Bu Dila. Iya, ini oke, segini ya Bu ya. Nah, oke, ya. Tadi saya sudah bacakan ya dukungan ke Ibu Dila kemana ya.
Kalau nggak mau ketahuan namanya, yuk silakan masuk ke WAFM Group, ya, klik donasi, ya, itu banyak tombolnya banyak di situ, atau mau langsung ke paypal.me WAFM Group, itu langsung masuk ke kantong WAFM, bukan masuk ke kantong pribadi saya, tapi langsung masuk ke kantongnya WAFM, karena saya tidak dibayar di sini, saya melayani, saya tidak dibayar, tapi diberkahi luar biasa oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, gitu. Nah, Ibu Dila, boleh dong kita mendengar satu bentuk pelayanan Ibu Dila di sini. Apa misalnya, Bu? Misalnya pujian, kan Ibu Dila pujian atau bahasa Arab. Apa? Bahasa Arab, ahlan wa sahlan ya ukhti. Apa ya? Bahasa Arab kita kan baru sampai dasar-dasarnya doang, Bu. Nah, buat teman-teman kalau penasaran, ayo hubungi Bu Dila ya. Hubungi Bu Dila. Kalau nggak tahu kemana larinya, di WAFMgroup.org itu di paling bawah sebelah kanan itu ada link Zoom kami. Ya, silakan di situ klik link Zoom. Nanti pasti ada orang di situ. Kalau ada orang tanya Bu Dila kapan pelayanannya. Tuh, ya, dicatat ya. Dicatat. Nanti di WAFM Group juga akan kita akan berikan schedule Zoom kita ya. Dari Minggu sampai Sabtu itu kita sudah penuh, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada teman-teman lain yang ingin atau bersedia mengisi acara tersebut. Yuk Bu Dila, saya tahu pelayanan Bu Dila ini worship leader. Mana kalau kita dengar sedikit aja dari Ibu Dila. Oke, boleh. Siap, bentar Bu Lindsay. Bentar ya. Nggak tahu saya tadi kalau disuruh worship. Dadakan loh ini. Apa aja ya Bu ya? Lagu apa aja Bu? Oke. Oh ini, sebentar. Saya, aduh, sorry Bu Lindsay. Ininya, sebentar ya Bu Lindsay ya. Ya, silakan Bu. Oke. Saya cari dulu. Masalahnya nenek-nenek ini, jadi hafalannya nggak begitu bagus. Halo Bu Dila, nenek-nenek apa sih? Kan kita seumuran. Oh, amin, Bu. Nih, dikit aja ya. So here I come to lead you high, Jesus, be glorified in all things of my life. I'm yours forever, yours. So here I bow to lift you up, Jesus, be glorified in all things of my life. I am yours forever, yours. God, here and now, believe that right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever, yours. Kita hasjud sama
Ya Rasul al-Majdulah di kulli syai'in fi hayati analaka daiman Rabbi huna sa'aswatibul huna wal'an al-majdulah khafifis sama wal-ard ila hayati analaka daiman Yuda asjud sa'aswatibul Ya Rasul al-Majdulah di kulli syai'in fi hayati analaka daiman forever yours. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, tamu kita udah datang yang kedua nih. Ini kita sama-sama bertiga ini kita melayani di WAFM Group. Seperti itu. Makanya saya mengangkat pelayanan teman-teman juga. Ibu Dila, saya tahu nih jam 9.30 Bu Dila lagi ditungguin sama teman-teman moderator di Zoom. Karena saya sudah dijapri. Oke, wah, Pak Elias. Halo Pak Elias, saya kagum dengan Pak Elias. Iya, wah. Nanti yang ngaji Pak Elias saja ya, Bu. Ngaji Alkitab. Kalau kita ngajinya bahasa Alkitab, Bu. Ngaji Alkitab maksud saya. Oke Pak Elias. Oke, luar biasa. Oke Bu Dila, bilang sama teman-teman, sama murid-murid, jangan ada yang ngaco ya. Gitu. Belajar yang rajin. Iya. Terima kasih Bu Linti. Terima kasih, Tuhan memberkati Ibu Dila dan pelayanan Ibu Dila. Yuk teman-teman, untuk pelayanan Bu Dila masuk ke klik wafmgroup.org ya, klik donasi ya, di situ ada kolom donasi, klik di situ. Pakai PayPal kamu, pakainya dolar ya, nggak pakai rupiah, sorry. Kita satuin aja kurs kita dolar. Kasih pesan untuk pelayanan Ibu Dila, atau kalau kepanjangan untuk Bu Dila, udah gitu aja. Oke, terima kasih Bu Dila. Kita ketemu nanti di Zoom ya. Ya. Mari Pak Elias, berkati selalu Pak Elias. Iya. Amin. Saya live ya Bu ya, Pak. Oke, silakan Bu. Oke, Pak Elias tadi luar biasa Ibu Dila ya. Kita sama-sama melayani di satu wadah, semuanya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, amin. Ini ada yang mau tanya nih sama saya. Kenapa mesti mengangkat Pak Elias Zulkifli? Ya, kenapa sih mesti Elias Zulkifli? Kenapa mesti si Zulkifli ini? Nah, ini orang Islam nih. Itu lihat di belakangnya aja tafsir semua isinya. Ya, nggak mungkin dia orang Kristen, nggak mungkin dia murtadin. Ini Pak Elias. Iya Bu. Saya mau mengangkat pelayanan Pak Elias ya, karena saya dengar gosip nih, mungkin dengar kabar ya, mungkin dari Pak Elias sendiri kalau nggak salah. Kalau Pak Elias ini sedang menyusun terjemahan Alkitab dari bahasa asli. Iya, Bu. Gitu ya, Pak Elias ya. Bisa kita dengar sedikit atau banyak juga, maunya sih banyak.
Tapi kalau Pak Elias nggak ada waktu banyak ya sedikit nggak apa-apa deh dijelaskan kepada kita gitu Pak. Silakan Pak. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Lindsay yang sudah mengundang saya untuk hadir di channel Bu Lindsay, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang masih tetap setia untuk mengunjungi channel ini, channel yang menjadi berkat. Ya, mungkin juga saudara-saudara saya yang dari Islam juga mungkin ada juga yang nonton, ya. Mengenai pelayanan, ya, mungkin banyak juga yang belum kenal, nama saya adalah Ilyas Zulkifli. Nah, saya adalah seorang penerjemah Alkitab. Nah, sekarang kita sedang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia, dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya adalah bahasa kita para murtadin, sehingga kita bisa lebih paham karena menggunakan bahasa-bahasa yang pernah kita gunakan dulu waktu di akidah yang lama. Nah, misalnya ketika pengalaman di saya, ketika membaca Alkitab langsung dari terjemahan dari beberapa lembaga Alkitab yang ada di Indonesia pada waktu itu, ada gap yang sangat jauh sekali, karena kosakata, pemilihan kata-katanya mungkin asing bagi kita, sehingga harapan kita dengan adanya kitab suci khusus murtadin ini bisa membantu kita yang murtadin dan juga yang baru saja murtadin untuk memahami firman Tuhan lebih dalam lagi, Bu Lindsay. Jadi harapan kita dengan adanya kitab suci ini itu bisa membuat para murtadin lebih memahami kitab suci dengan baik, karena kita berusaha dengan kuasa Tuhan, dengan urapan Roh Kudus juga pastinya, karena dia adalah yang menginspirasi para penulis Alkitab untuk menulis Alkitab ini, tentu dia adalah sumbernya. Nah, dengan jelas, terjemahan kita dengan jelas, tepat, dan wajar, tentunya kita harapkan bisa mendekati ke arti bahasa asli. Nah, kalau untuk sama dengan bahasa asli tentu sangat susah sekali, sangat sulit, karena tidak ada terjemahan Alkitab yang sempurna. Hanya tulisan si penulis Alkitab itulah yang sempurna. Nah, untuk menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa tujuan itu membutuhkan usaha dan upaya yang tidak sedikit, Bapak Ibu. Jadi tidak heran kalau untuk menerjemahkan itu tidak ada yang langsung instan seperti kita menerjemahkan teks dalam bahasa Inggris misalnya langsung ke bahasa Indonesia. Kita juga harus lihat latar belakangnya, kita harus juga lihat vocabulary-nya ini cocoknya ke arah mana. Nah, di beberapa video saya di YouTube channel Tidak Biasa juga Bapak Ibu bisa temukan, saya berikan contoh-contoh kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat menerjemahkan. Apalagi kosakata atau istilah yang ribuan tahun lalu itu sepertinya tidak relevan lagi dengan yang sekarang ini, sehingga kita perlu banyak butuh literatur, kita butuh banyak sumber-sumber, resources yang bisa menjembatani bagaimana bahasa asli, bahasa sumber itu bisa dipahami oleh bahasa tujuan. Nah, itu pelayanan kita, Bu Lindsay. Jadi harapannya dengan adanya nanti terjemahan kitab suci khusus murtadin ini, itu bisa membuat saudara-saudara kita yang dari Islam, dari agama yang lama, ketika masuk ke dalam kekristenan, mengenal Kristus, tidak lagi gap-nya terlalu jauh, tetapi sudah lebih dekat gitu ke bahasa yang kita sebelumnya. Jadi kita tidak meninggalkan naturnya kita sebagai seorang murtadin, dan tentu juga tidak akan mengurangi makna kita memahami kitab suci yang baru yang akan kita miliki. Nah, ini juga berguna untuk pembinaan dan juga pengembangan iman kepercayaan para murtadin sehingga bisa lebih memahami. Karena kalau kita menggunakan terjemahan yang ada, bisa saja kita agak bingung atau tidak tahu artinya. Nah, untuk itulah kita nanti buat catatan kaki di terjemahan kita supaya para pembaca bisa memahami apa arti dari istilah misalnya, atau ada kata-kata yang mungkin tidak pernah kita dengar pada saat kita di akidah sebelumnya. Dengan adanya nanti catatan kaki ini, maka kita harapkan para pembaca bisa memahami kitab suci dengan baik, Bu Lindsay. Nah, catatan kaki inilah yang membutuhkan banyak resources,
Jadi kita harus adopsi dari beberapa resources. Saya pikir bukan beberapa, tapi banyak resources. Jadi kita harapannya tidak membawa sebuah denominasi, karena murni seperti apa yang disampaikan oleh penulis Alkitab. Karena sebagai seorang Kristen kan, penulis Alkitab dulu kan nggak mengatakan ini khusus untuk denominasi ini khusus untuk denominasi ini. Nah, harapan kita semua adalah universal. Apa yang diharapkan oleh para penulis Alkitab, pesan apa yang diharapkan, nah itulah yang kita sampaikan, Bu Lin, kepada para murtadin. Jadi itu seperti Alkitab studi ya Pak ya? Ya, benar sekali, Bu. Ya, jadi benar-benar Alkitab studi, kita akan buat latar belakang sejarahnya apa, penulisan, makna penulisannya siapa, dituliskan oleh siapa, pada tahun berapa diperkirakan, bagaimana latar belakangnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa ada punya seperti ini, nah ini dulu. Nah seperti ini kan ada ya. Oh iya. Jadi harapan kita kitab suci khusus murtadin ini juga bisa seperti itu, Bu. Jadi edisi studi, jadi para murtadin bisa memahami lebih baik tentang apa perspektif, mungkin latar belakang sejarahnya, apa artinya, siapa-siapa saja yang disebutkan, dan apa pihak-pihak ya. Kalau bisa, kalau Tuhan izinkan 5W 1H bisa kita jelaskan, Bu. Jadi misalnya kejadian ini di mana, pada saat kapan, siapa penulisnya, ditujukan kepada siapa, relevansinya ke sekarang itu apa. Nah itu harapan kita sebenarnya, Bu. Tanpa memandang denominasi gereja. Jadi murtadin misalnya di denominasi Protestan pun bisa menggunakannya, murtadin yang ketika bergabung di Katolik pun bisa menggunakannya, atau misalnya di Metodis, di Lutheran, di Karismatik, Pentakosta, mau dari manapun denominasi murtadin itu nanti itu bisa menggunakan kitab itu, Bu. Jadi general gitu. Memang terjemahan khusus murtadin sudah ada di Indonesia yang namanya Kitab Suci Injil, Selaber. Namun itu diterjemahkan lebih mengarah ke harfiah. Nah, harapan kita nanti dengan terjemahan kita ini bisa melengkapi Selaber, Bu. Jadi tidak menyaingi kitab suci yang sudah ada sekarang, tetapi melengkapi. Jadi kalau misalnya ada murtadin yang membaca kitab suci Injil, nah mereka bingung nih ayatnya ini apa sih artinya. Nah, kita tidak harapkan ada penafsiran. Karena kalau menafsir bisa beda antara satu orang dengan yang lain. Kita murni menerjemahkan, Bu. Karena menerjemahkan itu seperti misalnya Ibu Lindsay kasih teks bahasa Inggris ke saya. Nah, saya terjemahkan, itu saja. Nggak perlu saya tafsir gitu. Jadi mau teman saya nanti yang baca terjemahan saya, mau orang lain pun baca terjemahan saya, apa yang Ibu harapkan untuk saya pahami dan teman-teman pahami sama, tanpa ada menafsir, karena murni translating. Nah, itulah sebabnya tidak banyak orang yang bisa jadi translator atau tidak banyak orang yang jadi penerjemah, Bu. Tapi kalau untuk yang menafsir banyak, karena ya balik lagi, mungkin latar belakang tradisi gerejanya apa, entah dia dari Wesley, dia akan mengarah ke Wesley. Kalau dia karismatik, dia mungkin akan mengarah ke karismatik. Nah, kita tidak. Penerjemah tidak berdiri di atas kaki gereja latar belakangnya. Penerjemah harus berdiri apa kata penulis Alkitab. Nah, kalaupun akhirnya kami menerjemahkan yang bertabrakan dengan denominasi gereja, kami harus langgar, kami harus tabrak itu, karena memang itu yang disampaikan penulis Alkitab gitu. Walaupun mungkin di beberapa denominasi gereja nggak setuju, nah kami harus tetap terjemahkan itu, karena memang itu yang diharapkan gitu, Bu. Jadi kita murni. Kalau sekolah tinggi teologi pada umumnya mengajari untuk menafsir. Iya. Nah, kalau kita tidak. Iya, benar, Bu. Jadi kalau misalnya saya sekolah tinggi teologi di Protestan, misalnya di Lutheran, maka saya akan lebih mendalami yang khususnya Lutheran gitu. Nah, kalau misalnya saya nanti sekolah tinggi teologinya latar belakangnya misalnya Ortodoks, saya akan fokus di Ortodoksnya. Kalau misalnya saya di latar belakang Pentakosta atau karismatik, saya akan fokus di karismatiknya. Nah, itu akan mempengaruhi pola penerjemahan, pola penafsiran. Nah, kita tidak. Kalau menerjemahkan murni, mau misalnya Ibu Lindsay kasih teks Inggris, mau orang Jerman nanti yang baca, sama artinya dengan yang saya terjemahkan dengan gitu, Bu. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi
tidak ada terbagi-bagi menurut penafsiran ini siapa, menurut penafsiran ini siapa. Nah, untuk itulah kita sangat membutuhkan literatur dari berbagai denominasi, dari berbagai tradisi, supaya harapannya kita bisa mempersatukan, sama seperti doa Tuhan Yesus, jadikanlah mereka satu. Betul, Pak. Itu, Bu. Seperti jembatan ya, menjembatani sebelum bisa mengerti, sebelum bisa mentafsirkan sesuai dengan denominasi masing-masing. Ini ada Alkitab yang akan diproduksi oleh Pak Elias, menjembatani antara Alkitab dari bahasa aslinya kepada bahasa murtadin dulu deh, pengertian murtadin, tapi tanpa mengurangi atau menambahi makna dari asli bahasa tersebut. Ya, kalau di sini itu ada yang namanya Amplified Bible. Amplified version itu emang lebih tebal, ya, terus lebih panjang. Karena memang bahasa aslinya bahasa Ibrani-nya itu ditaruh semua di situ. Terus bahasa Greek-nya, bahasa Greek-nya sama Aramaik-nya itu ditaruh semua di situ, tapi tanpa mengurangi maknanya, apa sih terjemahan dari bahasa aslinya. Itu luar biasa. Begini, Bu, kalau kami para penerjemah menambahi makna, firman Tuhan katakan, apalagi tidak kalau boleh mengurangi dan tidak boleh nambahin. Lebih bagus batu kilangan diikat di leher kami, Bu, dan dicampakkan ke laut daripada menyesatkan. Nah, itu bahayanya jadi seorang penerjemah. Apabila mengurangi makna, maka kami nanti akan dituntut Tuhan di akhir zaman loh, Bu. Nah, makanya untuk menjadi seorang penerjemah tidak main-main gitu. Ada orang hanya, udahlah terjemahkan aja mudah. Oh, tidak. Karena apa? Yang membaca ini nanti halayak ramai. Coba bayangkan, penerjemah bisa mati, bisa saja mati, tapi terjemahannya kan terus hidup. Betul. Coba bayangkan berapa ribu juta orang mungkin yang membaca terjemahan itu dan menjadi sesat, Bu. Nah, ini kan sangat luar biasa sekali pertanggungjawabannya nanti di akhir zaman gitu, di yaumul kiamah. Bayangkan seandainya nanti misalnya kami terjemahkan itu berbeda daripada apa yang diharapkan oleh para penulis Alkitab melalui ilham Roh Kudus. Nah, kami kurangi atau kami tambah-tambahi yang nggak ada tertulis yang diharapkan, ternyata kami tambahi hanya karena pola pikir kami. Aduh, kami langsung tahu. Makanya tidak banyak yang jadi penerjemah, Bu. Udah seberapa jauh sih, Pak, proses penterjemahan ini? Insya Allah kita sedang kerjakan udah 5 kitab, Bu. Jadi kalau misalnya nanti Tuhan izinkan. Wah, jauh banget, Pak. Baru 5 kitab. Iya, jadi kalau misalnya kita Tuhan izinkan, insya Allah bulan 2 atau bulan 3 kita bisa terbitkan 5 kitab ini dulu, karena memang dari sisi resources, sumber daya dan dana kita sangat kurang sekali, karena memang penerjemahan ini sepertinya tidak begitu banyak dilirik oleh orang, karena pada umumnya menganggap bahwa nanti ini kitabnya sesat lah atau apalah, atau kan sudah ada Alkitab yang sebelumnya, kenapa tidak pakai Alkitab yang sebelumnya? Ya, saya memang katakan bahwa benar, saya juga kenal Tuhan itu dari Alkitab sebelumnya, tetapi bukan berarti kita mau menggantikan kitab suci sebelum, tetapi kita mau menjadi pelengkap, ya, melengkapi apa yang ada. Sama seperti Alkitab bahasa Inggris kan banyak versi ya, Bu, ya. Oh, banyak sekali, Pak. Kita banyak versi, ya. Jadi misalnya kita baca di King James agak susah, kita bisa baca di NLT misalnya, New Living Translation, atau bisa The Message, ya, atau Living Bible, sehingga kita bisa lebih dapat nih gitu. Nah, hal yang sama juga, bahwa ketika ada terjemahan lain, bukan maksud untuk menggantikan atau menyingkirkan terjemahan yang ada, tetapi untuk menjadi pelengkap. Nah, kalau untuk terjemah, iya benar, Bu. Jadi untuk masing-masing ini kita ada jembatannya. Para murtadin ketika mau membaca kitab suci, mendalami seperti apa sih? Nah, kan kita kan menggunakan bahasa-bahasa yang kita gunakan dulu. Ya, betul. Ya, sebagai contoh, kasih karunia kan bahasanya terlalu Kristen kan, Bu. Ya kan langsung tahu kasih karunia gitu kan. Ya, di dalam kita dulu kan
nggak pernah kenal kasih karunia. Apa sih kasih karunia itu? Iya, rahmatnya Allah atau kebaikan hati Allah itu ya. Nah tiba-tiba misalnya kasih karunia kan, ya apa sih kasih karunia gitu kan? Iya, jadi ada bahasa-bahasa si karunia yang ngasih saya gitu loh, ngasih apa? Siapa nih? Itu karunia nama siapa gitu, nama orang mana gitu. Iya, jadi kita harus sesuaikan dengan bahasa-bahasa yang pernah kita gunakan dulu tanpa mengurangi makna. Sehingga kita bahkan bisa memperjelas lebih baik lagi dari terjemahan sebelumnya tanpa bermaksud untuk menyingkirkan atau menggantikan terjemahan sebelumnya. Karena no such perfect Bible translation. Ya, tidak ada terjemahan Alkitab yang sempurna, tetapi penulisannya itu yang sempurna. Bagaimanapun kosakata dari bahasa asli, nggak usah jauh lah. Ibu kasih teks aja sama saya, nanti bisa kalau ibu buat she, saya kasih nama karena ada namanya di atas sebelumnya. Nah, orang lain mungkin dia perempuan, diterjemahkan begitu kan, ada metode-metodenya beda-beda, tapi tanpa mengurangi makna. Nah, begitu dia, Bu. Iya. Tepat. Kalau di sini itu ada Alkitab khusus untuk seperti apa sih elementary school. Elementary itu seperti sekolah dasar ya. Jadi ada Alkitab khusus sekolah dasar. Ada Alkitab untuk teenagers ya, itu ada Alkitab juga untuk college level, ya itu. Jadi kalau di Amerika itu Alkitab bahasanya itu sudah ada tingkatannya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi level 6th grader itu ini daftar-daftarnya Alkitab ini. Nanti kalau di atas 6th grader ke 12 grades ini ada ini. Nah, di atas 12 grades itu makin sedikit, jadi makin narrow begitu. Nah, kalau di sini seperti itu. Nah, saya memiliki semua level dari yang baby, dari level baby, elementary, terus middle sampai upper, kita semua ada karena di sini kita melayani semua kalangan. Jadi kita melayani semua kalangan, dan saya itu khusus melayani anak-anak muda. Jadi saya bahasa Alkitabnya itu lebih ke bahasa anak muda. Gitu. Ya ada level-levelnya. Kalau suami levelnya udah doktorat ke atas, jadi bahasanya sudah beda. Dia levelnya sudah 2 PhD ya, sudah doktorat. Jadi kadang-kadang kalau dia ngomong sama kalangan anak mudanya cuma bilang, hah? Gitu. Ya, karena udah kelasnya udah beda, Bu. Bahasanya, udah kelas beda, pemilihan kata-katanya pasti beda. Nah, hal itulah yang perlu kita jembatani, Bu. Jadi, kaum murtadin yang muda baru saja murtadin dengan murtadin yang sudah lama pun, harapannya bisa dengan adanya catatan kaki kita nanti. Nah, kita akan buat juga dalam bahasa aslinya, Bu. Jadi nanti satu kolom itu bahasa Yunani, dan habis itu terjemahannya. Jadi, paralel ya? Iya, paralel ya? Iya. Jadi kita bisa tahu, lihat ini bahasa Yunaninya ini, terjemahannya ini gitu. Nah, jadi ini untuk kadang juga ada yang mengatakan terjemahan Kristen itu punya terjemahan tapi nggak punya tulisan asli, ya salah gitu ya. Kita masih tetap punya tulisan yang asli, cuman banyak orang Kristen begitu lihat bahasa aslinya, gitu ya kan? Baper ya. Iya, jadi, sementara saudara-saudara kita yang dari Islam kan justru bangga menunjukkan identitasnya dalam bahasa Arab. Nah, inilah yang kita mau terapkan lagi, Bu. Jadi, banggalah kita dengan bahasa sumber Alkitab kita, misalnya bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, dengan adanya nanti tulisan bahasa Yunaninya ada terjemahannya, tentu akan menambah rasa confidence kita bahwa inilah sebenarnya tulisan sang penulis Alkitab itu, seperti ini gambarannya. Walaupun mungkin nggak semua orang bisa baca, tapi setidaknya bisa tahu artinya. Seperti yang saya ungkapkan di beberapa video di YouTube channel Tidak Biasa, ya untuk apa kita bisa baca, untuk apa kita bisa hafal,
tapi kita nggak tahu artinya, gitu. Pak Elias, ini Ya. agak terputus. Oh, boleh. Ya, nggak apa-apa. Ini video Pak Elias frozen. Oh, oke. Video Tidak Pak bisa, Kak? Elias Mungkin frozen. jaringan kali ya? Ya, mungkin jaringan. Gini deh, Oke. Pak Elias keluar dulu, nanti masuk lagi. Sementara saya akan menjelaskan dulu ke teman-teman. Gitu. Boleh. Keluar dulu, terus nanti masuk lagi. Gitu Oke. ya. Oke, sorry teman-teman, gangguan teknis seperti biasa. Ya, ini udah wajar karena saya di Amerika dan Pak Elias ada di pedalaman somewhere gitu. Saya tidak akan kasih lokasinya, tapi ada di sebuah pedalaman. Buat teman-teman yang ingin mensupport pelayanannya Pak Elias, ya, untuk mensupport. Bagaimana sih caranya supaya saya bisa membantu pelayanannya Pak Elias, ya? Saya di deskripsi ini sudah ada di bawah, ya, di bawah YouTube saya ada deskripsi di situ dukungan kepada Pak Elias Zulkifli, ya, karena Pak Elias juga masih harus melengkapi library-nya untuk membantu dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa yang aslinya kepada bahasa jembatan, ya, bahasa istilahnya apa sih, bahasa murtadin, ya, supaya nggak shock seperti itu, melalui bank BNI 08547289992 atas nama Yayasan Dwi Pranata Atmaja. Ya, saya juga sudah cantumkan di situ link YouTube-nya Pak Elias. Ya, untuk informasinya, kalau gimana sih caranya saya supaya bisa menghubungi Pak Elias atau bagaimana infonya, teman-teman bisa menghubungi website kami wafmgroup.org. Nanti di situ klik kontak, ya, bisa kontak kita. Itu ada adminsnya dan akan di forward kepada Pak Elias. Jadi nanti bisa Pak Elias yang akan berkomunikasi dengan Anda seperti itu. Jadi apa ya namanya, kalau susah, wah saya nggak tahu nih WA-nya Pak Elias. Sekarang udah nggak ada zaman-zaman WA-an lagi deh ya, langsung klik aja ya, langsung klik pakai email, ketik seperti itu. Karena memudahkan komunikasi juga dan juga untuk lebih aman, ya, keamanan tersebut. Nah, sekarang yang saya mau tanya nih, ya, apakah Pak Elias kebutuhannya untuk melengkapi library itu sudah cukup atau masih ada lagi yang harus Pak Elias penuhi untuk membantu penerjemahan tersebut? Oke. Kalau dikatakan cukup, pasti masih jauh dari cukup, Bu Lindsay. Ya, karena walaupun saya udah banyak nih tafsir berbagai macam hadis, ya, kita pun belinya kadang nggak di Indonesia belinya. Pada saat mungkin kita lagi keluar, kita ada lihat library yang cukup untuk dasar kekristenan dan juga dasar dari akidah kita yang lama, saya beli karena kadang buku-buku ini tidak dijual di Indonesia kadang. Jadi kalau untuk tafsir terjemahan bahasa Indonesia kita bisa dapat di Indonesia. Hadis-hadis terjemahan itu pun pada umumnya hadisnya adalah hadis yang sudah dirangkum, ya, yang sudah dirangkum, mana kumpulan-kumpulan hadis yang sahih misalnya. Jadi, nah, untuk menjembatani itulah kita butuh literatur-literatur dari akidah kita yang lama, dan terus saya compare lagi dengan literatur kita yang dari Kristen, Bu, supaya bisa jadi jembatan gitu. Nah, ini adalah pekerjaan ekstra buat kita. Berbeda kalau kita hanya cuman sasaran kita adalah orang Kristen, kita cukup hanya menggunakan literatur Kristen saja. Nah, ini tidak. Bagaimana kita menjembatani akidah yang lama dengan akidah yang baru, dengan literatur yang berbeda, tetapi dengan menggunakan kontekstualisasi namanya. Jadi kita pinjam istilah di akidah yang lama dan kita aplikasikan di dalam kitab suci kita yang baru. Iya. Nah, selain daripada keterbatasan dari literatur dari akidah yang lama, literatur yang dari Kristen juga sangat kita butuhkan
supaya memperkaya informasi-informasi seperti yang kita katakan tadi, Bu Lindsay. Rencana kita Alkitab ini bisa menjadi Bible study untuk semua murtadin. Jadi literatur yang kita gunakan selain daripada kita gunakan untuk Bible study, tentu ini akan membuat pelayanan kalau ada pertanyaan. Nah, ini kan sering di YouTube channel kita ada pertanyaan-pertanyaan nih, apalagi dari saudara-saudara kita yang dari mualaf. Itu pertanyaannya mungkin karena belum sempat dulu belajar lebih dalam di Kristen dan sudah berpindah akidah, sehingga muncul pertanyaan yang seolah-olah dianggap sebagai pertanyaan tanda kutip kartu trufnya gitu untuk mengapakan kekristenan. Nah, padahal sebenarnya sangat mudah sebenarnya untuk disampaikan, dijelaskan. Hanya kadang kalau kita sendiri yang menyampaikan, kesannya itu adalah personal, Bu. Jadi menurut itu kan katanya Ilyas Zulkifli, itu kan katanya Lindsay, itu kan katanya Bu Dila, ini kan katanya ini kan katanya ini. Nah, dengan adanya literatur, tentu bisa kita pertanggungjawabkan secara akademisi, bisa kita pertanggungjawabkan di depan hukum, dan bisa kita pertanggungjawabkan di depan publik, Bu. Bahwasannya bukan hanya cuap-cuap, bukan hanya sekedar bicara atau opini, tetapi ini sudah melalui dasar pengkajian akademisi yang tentu bisa diterima oleh semua kalangan, gitu Bu. Betul, harapannya. Betul. Jadi kalau dikatakan cukup, wah masih sangat jauh sekali, Bu. Ya, artinya saya lebih kalau misalnya dikasih pilihan gitu, dikasih uang dengan dikasih buku, saya masih lebih pilih buku, gitulah Bu. Ya. Gitu ya. Jadi kalau untuk dikasih beli buku itu kan juga perlu dana ya Pak ya. Iya Bu, iya. Ya, gimana bisa beli buku kalau tidak ada dana? Benar. Ya. Nah, soalnya kita kan pakai kuotanya nggak pakai kursnya kan nggak pakai daun ya Pak ya. Benar. Pakai dolar Bu. Pakai dolar ya. Jadi, cuma bener-bener sama-sama D, yang satu daun, yang satu dolar. Yang satu lagi dolar. Iya Bu, sama-sama huruf D tapi itu yang satu daun, yang satu dolar. Nah, kita pakai dolar, Bu. Iya. Nah, ada juga mengatakan Ilyas Zulkifli kan sudah ada iklannya. Saya udah cerita tadi sama Bu Lindsay sebelum kita ini. Ternyata iklan yang kita dapatkan di YouTube channel itu, aduh, ya. Nah, itulah. Makanya saya katakan bahwa mengharapkan untuk, apalagi ada yang mungkin ya, karena ketidaktahuan mungkin mengatakan Ilyas Zulkifli makannya dari YouTube, Al. Astagfirullahaladzim gitu kan, malah kita nggak dapat apa-apa lah gitu ya. Setiap kali yang kita dapat dari YouTube, bagaimana untuk coba mengalokasikannya ini untuk beli beli literatur. Nah, saya juga ada tunjukkan waktu pada saat ada yang yang langganan cuma Rp10.000 per bulan, banyak yang ya begitulah. Jadi, nah berbeda dengan saudara-saudara kita yang dari Islam, Bu. Ketika ada proyek untuk membagikan Quran, itu saudara-saudara kita yang dari Islam itu langsung cepat. Nah, ini bedanya yang saya lihat ya. Nah, ini adalah salah satu salutnya kita lihat saudara-saudara kita yang dari Islam. Karena apa? Ketika membagikan sesuatu yang sifatnya membawa berkah di yaumul kiamah nanti, sekali bagi Quran, tapi itu akan terus berlanjut, terus berkahnya, Bu, gitu loh. Karena pola pikir saudara-saudara kita itu kitab suci itu adalah satu hal yang dicintai dan disenangi. Nah, beda dengan kita. Gitu. Kita masih sibuk dengan internal, kita nggak sibuk bagaimana berita Injil bisa sampai, kabar baik bisa sampai, kita mencintai apa yang menjadi great commandment dan great commission-nya kita kepada Tuhan, tapi kita sibuk dengan internal. Nah, saudara-saudara kita tidak. Kalau saya perhatikan, dua yang paling disenangi oleh saudara-saudara kita, yang pertama kitab sucinya, yang kedua masjidnya, Bu. Di mana-mana saudara-saudara kita bangun masjid, kenapa? Memudahkan orang untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Nah, kita kan terus kitab suci. Kita kan enggak, Bu. Kalau misalnya dikasih pilihan untuk misalnya mendukung pelayanan penerjemahan, nah itu udah paling udah susah ini. Tapi kalau untuk mungkin gitu. Entar dulu deh pokoknya. Jadi, ya Ilyas soal penerjemahan mah nanti aja lah, gampang. Itu dia. Nah, itu menjadi masalah sebenarnya di kita dan kendala lah saya lihat. Nah, kalau kemarin yang udah saya buat di YouTube kan, di channel kita, untuk literatur yang harganya 20 jutaan, untuk member yang 10.000 per bulan. Jadi setidaknya kita butuh berapa? Harus 1.000 ya, harus 2.000 member baru bisa dapat satu literatur, Bu.
Betul ya. Gini deh Pak, ini kita kan sudah kasih rekeningnya Pak Elias ya. Rekening yayasan Bu, bukan rekening saya. Yayasan ya, rekening yayasan ya. Ya. Saya akan memulai dari diri saya dulu. Ya, keseriusan saya bagaimana saya bersedia mendukung Pak Elias ya. Yap. Nanti saya akan panggilkan sekretaris saya, bentar ya. Yap. Ini sekretaris saya sudah online belum? Bentar ya. Marta, saya telepon kamu ya. Ini mungkin dia lagi nonton, Pak. Bentar, saya coba dulu. Iya, halo. Marta, kamu lagi nonton YouTube dengan Pak Elias? Iya, lagi nungguin mau transfer nih. Oke. Itu kan ada nomor rekeningnya Yayasan Dwi Pranata ya. Sisa uang saya ada berapa? Oh, ada berapa ya? Aku belum hitung nih. Ya, lihat sisa uang saya ada berapa setelah persembahan-persembahan yang lainnya. 619 ya. 619 ya. Itu sisa uang saya ya. Iya. Ya. Kalau gitu semuanya tolong ditransfer ke Yayasan Dwi Pranata Atmaja, Marta. Oh iya. Ya, itu untuk apa sih, untuk terjemahan Alkitab. Itu di YouTube itu ya tadi ininya ya. Iya, yang ada di YouTube. Iya, ini saya lagi ada Pak Elias di sini. Jadi sisa uang saya ada 619.000. Iya. Nanti saya WA Pak lagi. Nah, oke deh. Nanti kalau sudah ditransfer, ya nanti kalau acara ini masih ada, bisa langsung Marta tulis di situ sudah ditransfer. Jadi biar teman-teman juga bisa lihat keseriusan kita di komen. Ya. Oke Kak. Ya, Oke, terima kasih. Pak Elias bisa dengar ya? Bisa Bu. Ya, oke sip. Terima kasih ya Marta. Nanti kalau ada administrasinya, ya mungkin itu bisa dipotong administrasi. Oh ya, oke. Ya, nanti kalau pas saya ada uang lagi ya saya transfer lagi. Sudah. Oke, tenang. Ya, oke, terima kasih Marta. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama. Ya, bye. Makasih Bu Rinci. Oke. Yuk teman-teman, saya sudah mulai. Itu uang sisa saya. Sisa saya setelah memberkati saudara-saudara yang lain. Ya, biasanya saya memang ada uang sisa segini. Apa sih? Kadang-kadang kalau nggak digunakan uang sisanya itu akumulasinya untuk bulan depan, seperti itu. Tapi teman-teman sudah menyaksikan. Karena saya yang mengajak fundraiser, maka saya yang akan memulai duluan. Ya, saya akan menunggu teman-teman untuk langsung transfer, langsung mendukung gerakan pembuatan, gerakan mencerdaskan. Amin. Murtadin. Iya, Bu. Mencerdaskan. Kita sudah cerdas dengan memilih Tuhan kita, ya, Yesus Kristus. Tapi kita juga mesti dicerdaskan literatur kita. Ya, jangan cuma rame doang di WhatsApp, jangan cuma rame doang di YouTube, komen-komen yang ngalor ngidul, tapi kenapa tidak kasih waktu diri sendiri untuk membaca? Ya. Kasih waktu bersama keluarga untuk membaca Alkitab, membedah Alkitab. Kalau dulu di Islam itu saya ada namanya bedah Quran. Ya. Benar.
Sekarang kenapa kita nggak bedah Setuju. Alkitab? Setuju Bu Lindsay, setuju Jadi sekali. apa yang kita dulu lakukan Ya. di agama kita yang dulu, kepercayaan kita yang dulu, yang positif itu kita kerjakan Ambil. di sini. Benar, Ambil kita di sini. terapkan. Benar, Benar. Seperti kalau di Islam itu mereka bangun pagi-pagi jam 5 Ya. itu untuk sholat subuh. benar. Kenapa teman-teman nggak bisa bangun jam 5 Setuju. pagi untuk memohon kepada Tuhan dulu? Setuju. Untuk istilahnya berdiam diri kepada Tuhan, meditasi dulu kepada teduh. Sang Penciptanya, saat teduh dulu. Ya. Benar. Kalau saat teduh saya biasanya di pojokan tempat tidur, saya memohon Oke. Tuhan bantu saya. Oke, Masing-masing oke. orang beda ya, Oke. seperti itu. Ya. Nah, saya berharap dengan tayangan ini akan ada hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan sebenarnya bukan cuma pendeta loh. Setuju. Pak Elias juga hamba Tuhan. Sama, kita semua hamba Yang Tuhan, Bu. murtad, yang baru murtad itu juga hamba Tuhan. Makanya Amin. saya di Indonesia nih, istilah Indonesia saya agak agak bingung sebenarnya. Gitu ya. Kalau di Inggris itu semua yang Kristen, yang benar-benar Kristen, yang lahir baru, itu kita katakan sebagai a servant of God. Ya. How do you serve? Gitu. Ngepel lantai, bersihin toilet itu juga termasuk salah satu how to serve God. Pelayanan. Ya. Benar. Jangan merendahkan orang-orang yang melayani seperti itu. Lu kan cuma tukang sapu. Gereja kalau kagak disapu-sapu, berdebu, nanti kena COVID kamu. Setuju. Saya pernah bilang gini loh Bu Lindsay, saya berkhotbah di mimbar dengan mereka yang nyapu gereja itu upahnya sama, 1 dinar. Bener. Nah, jadi tidak membuat serta-merta kita yang di atas mimbar itu seolah-olah lebih tinggi upah kita dibandingkan dengan mereka yang cuma bersihin kamar mandi, nyapu ruangan gereja, nyusun kursi. Saya selalu katakan bahwa upahnya sama, 1 dinar. Benar, gitu. Jadi benar. tidak ada alasan untuk kita merasa lebih bermegah, seolah-olah aku lebih penting, aku nggak bisa jalan ini, salah. Itu adalah salah satu bentuk kesombongan, bukan kerendahan hati kan, Bu? Benar Pak, luar biasa. Jadi jangan merasa karena kamu itu berdasi, pakai jaket, itu posisinya lebih tinggi dari mereka yang nyapu-nyapu, ngelap-ngelap. Statusnya sama, hamba Tuhan, Bu. Di mata Tuhan sama. Manusia yang melihatnya beda. Yang satunya pakai dasi, yang satunya pakai level. Benar, itu benar. Yang satunya sama, Bu. Sama. Pelayan Tuhan. Sama. Yang satunya pakai sepatu mahal dari Itali, yang satunya pakai sandal jepit. Iya, sama, Bu. Iya. Jadi nggak ada yang membuat kita seolah-olah kita lebih penting melakukan pelayanan ini dibandingkan yang lain gitu. Iya, benar Pak. Sebelum saya tutup, tadi saya udah buka dengan Ibu Dila dengan doa. Sebelum saya tutup, sebelum kita akhiri, ada Pak yang mau disampaikan kepada teman-teman yang bermurah hati, istilahnya yang digerakkan oleh Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu yang digerakkan oleh Tuhan, yang terbeban untuk mendukung pelayanan ini, saya sebenarnya katakan Bapak Ibu tidak mendukung pelayanan ini kalau Anda menyampaikan bantuan, tetapi Bapak Ibu turut ambil bagian dalam pelayanan ini, dan upah kita pasti sama Bapak Ibu. Saya mungkin dipakai Tuhan dengan karunia yang sudah Tuhan kasih kepada saya, dan Bapak Ibu bisa mendukung sesuai dengan apa kata Alkitab, bahwa apabila kita turut ambil bagian dalam pelayanan penginjilan, maka kita juga bisa mendapat upah yang sama gitu ya. Mungkin saya bisa ambil dari terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita baca di dalam 2 Yohanes di dalam
3 Yohanes 1 ayat 7. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya ambil dari terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia ayat 8. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi ketika Bapak Ibu turut ambil bagian dalam misalnya mendukung pelayanan kita dalam penerjemahan kitab suci khusus Murtadin dan juga untuk Bible study kita Bapak Ibu, maka Bapak Ibu juga turut dalam pelayanan itu. Bukan hanya Ilyas Zulkifli saja yang mendapat upah, tapi Bapak Ibu juga akan mendapat upah yang sama. Karena ada yang menabur dan ada yang menuai, dan semua penabur dan penuai juga akan sama-sama mendapat upah Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama kita menangkan Indonesia bagi kemuliaan Kristus. Ya, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 7 dan 8 tadi, kalau Bapak Ibu ambil bagian dalam pelayanan ini, apa yang saya lakukan, upah apa yang saya lakukan, akan Bapak Ibu dapat juga. Karena apa? Saya mungkin di depan, Bapak Ibu di belakang. Saya tidak bisa sendiri. Teamwork diperlukan untuk dalam pelayanan ini, dan semua ini untuk kemuliaan Kristus. Seperti yang saya sampaikan di channel Tidak Biasa, Ilyas Zulkifli tidak perlu tenar Bapak Ibu. Ilyas Zulkifli tidak perlu terkenal, biarlah Kristus saja yang terkenal dan dimuliakan di Indonesia dan untuk bangsa-bangsa. Murtadin untuk kemuliaan Kristus. Amin. Yuk Pak Ilyas, sebelum kita bubaran, kita tutup doa yuk. Ya, siap. Pak Ilyas bisa memimpin Pak sebagai suatu kehormatan saya di sini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bahasa Kristen ya Bu? Ya dong Pak, masa bahasa Hindu? Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur kepada-Mu Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami hari ini bersama Ibu Lindsay dan Ibu Dila. Kami mengucap syukur untuk rahmat-Mu, apa yang sudah kami diskusikan bersama, dan juga biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para viewers yang sudah menyaksikan acara ini Tuhan, yang mereka yang terbeban untuk ambil bagian dalam pelayanan ini, biarlah Tuhan Engkau melapangkan dada mereka, hati mereka, dan juga Tuhan dengan kerelaan dan tulus untuk turut ambil bagian dalam pelayanan Ibu Dila dan juga pelayanan hamba-Mu dan pelayanan Ibu Lipsi, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah bukan kami yang terkenal, tetapi Kristus yang dikenal. Biarlah bukan kami yang tenar, tetapi Kristus yang terkenal. Terima kasih Tuhan untuk acara ini, Engkau memberkati Ibu Lipsi dalam mengelola pelayanannya baik di Amerika maupun di Indonesia melalui hamba-hamba-Mu yang ada di Indonesia, dan biar Engkau pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat di tangan-Mu untuk menuai banyak bangsa-bangsa, menuai banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk viewers dimanapun saat ini yang bisa menyaksikan acara ini, Engkau memberkati mereka, rumah tangga, pernikahan, dan juga kehidupan, pekerjaan, dan juga bisnis, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih untuk kebersamaan kami hari ini. Kami tutup hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ilyas. Terima Sama-sama, kasih juga Bu Bu Dila yang tadi sudah bersama kita. Sekarang Ibu Dila sedang mengajar bahasa Arab. Saya juga nggak mau ketinggalan, jadi saya juga mau ngebut ya. Siap. Hari ini mau ketemu Bu Dila di Zoom. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas doanya, masukannya, dan terima kasih juga atas berkahnya yang sudah diberikan kepada kami, melalui kami, untuk Pak Ilyas dan juga untuk pelayanan kami. Terima kasih semuanya, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan ada kehadiran seorang tamu yang juga luar biasa, dia masih muda, tapi perjuangannya itu yang, aduh, mungkin yang orang tua juga nggak mungkin bisa nih. Oke. Terima kasih semuanya. Shalom. Shalom, Bu.